Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab bersama saya Romo Bobby MSF. Hari ini kita akan mendalami Injil Lukas bab 18 yang memuat antara lain dua perikop yang cukup menarik untuk kita bahas. Perikop yang pertama adalah perikop tentang Yesus memberkati anak-anak. Mari kita baca. Orang-orang membawa juga anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Namun, Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Saudara-saudari yang terkasih, dalam Perjanjian Baru seringkali yang dihitung itu hanya kaum laki-laki dewasa. Misalnya dalam mukjizat pergandaan roti untuk 5.000 orang. 5.000 itu adalah 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk kaum wanita dan juga anak-anak. Jadi secara umum anak-anak itu tidak diperhitungkan di dalam pemahaman pada saat itu. Tambah lagi, saudara-saudari, kita tahu bahwa agama Yahudi adalah agama yang sangat mementingkan kebersihan ritual. Mereka sering harus membasuh diri sebelum melakukan sebuah ritual. Nah, anak-anak itu kan belum bisa menjaga diri mereka, ya, sehingga mereka sering menyentuh atau disentuh atau terkena hal-hal yang menajiskan. Sehingga menyentuh anak-anak itu bisa menjadikan orang juga menjadi harus menjalankan ritual pembersihan lagi. Karena mungkin ada resiko anak-anak itu menjadi perantara dari kenajisan secara ritual, secara liturgi pada saat itu. Maka bisa dipahami kenapa para murid Yesus memarahi orang-orang tua mungkin atau para ibu yang datang hendak membawa anak-anak untuk disentuh oleh Tuhan Yesus. Tetapi jawaban Yesus apa? Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab merekalah yang empunya, yang memiliki kerajaan Allah. Nah, ini adalah revolusi cinta yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yesus datang justru untuk yang terkecil, yang seringkali dianggap rendah oleh zamannya. Anak-anak kecil seringkali tidak dianggap oleh zaman itu, tapi malah dinyatakan sebagai pemilik kerajaan surga oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita juga hendaknya kita peduli pada pendidikan anak-anak kita. Hendaknya kita juga mengantar anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Jangan kita halang-halangi juga dengan kemalasan kita. Kalau orang tua malas ke gereja, siapa yang mengantar anak-anak? Seringkali kan di situ. Ya. Kalau orang tua atau kita yang dewasa tidak rajin berdoa, tidak memberi contoh bagaimana berdoa yang baik, ya bagaimana anak-anak bisa mengenal doa? Kita yang menghalang-halangi mereka untuk mendekat kepada Tuhan Yesus kan kalau seperti itu. Ya. Baik, perikop yang kedua yang akan saya bahas adalah Yesus memulihkan penglihatan orang buta dekat Yeriko. Silakan membaca dari Lukas 18 ayat 35 sampai 42. Di situ ada dinamika yang menarik. Yaitu apa? Orang itu buta, ya, tapi dia melihat dengan imannya. Sementara orang-orang lain yang melihat malah buta. Ini adalah sebuah ironi yang terjadi dalam perikop hari ini. Silakan membaca dengan cermat dan
indah sekali kisah dalam perikop Yesus memulihkan penglihatan orang buta dekat Yeriko ini. Tuhan memberkati dan sampai jumpa kembali dalam video pengantar sederhana Alkitab berikutnya. Tuhan menyertai langkah kita.